Masya Allah, ini orang atau wali gitu ya. Tapi kok aneh ya, orang sholat di atas batu. Mungkinkah ini wali atau apa? Dan barangkali nanti kita bisa bertanya, benar manusia atau wali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya akan mencoba belusukan ya di lereng Gunungan Anjas-Moro yang di sini. Dan nanti akan melusuri area ladang atau perkebunan warga daerah sini ya teman-teman. Kita akan mencari sebuah goa yang ada di sebuah tebing di pinggir sungai sana. Jadi menurut informasi dari warga lokal sini, di sana teman-teman ada sebuah goa ya, pertapaan yang tidak jauh dari pedesaan. Menurut informasi, goa tersebut katanya angker dan digunakan untuk orang yang sering melakukan ritual bertapa. Kita penasaran ya teman-teman, makanya kita akan mencoba belusukan untuk mencari keberadaan gua tersebut, yang dimana gua tersebut juga konon punya cerita bahwa sering di era kerajaan dulu digunakan untuk bertapa orang-orang zaman dahulu ya. Jadi di sebelah kanan ini adalah kampung ya, kampung terpencil atau desa terpencil yang desa paling ujung yang ada di Pegunungan Anjas-Moro ini. Nah, kita saat ini akan mencoba menelusuri tempat mistis ya yang ada di bawah sana. Terlihat dari sini sungai. Ini adalah Sungai Galuh ya, yang dimana itu adalah kelihatan ya, kelihatan airnya sangat keruh. Coba saya zoom. Nah, seperti itu. Nah, airnya sangat keruh ya, itu menandakan bahwa di atas sana, di gunung sana itu turun hujan. Jadi ketika hutan itu turun hujan, maka air sungai ini akan terlihat keruh atau budek kalau orang Jawa mengatakan. Seperti ini. Oke, kita akan lanjut lagi. Jangan di skip tayangan video ini, itu terus penelusuran sehari ini di lereng Gunungan Anjas-Moro. Kita akan mencari sebuah gua pertapaan atau tempat keramat yang menurut warga lokal sini tempat tersebut juga masih sangat angker. Yuk kita langsung saja menuju ke lokasinya di bawah sana ya. Jadi sebentar lagi kita akan sampai ke Sungai Galuh teman-teman. Suara derasnya air sungai sudah sangat dekat terdengar dari sini, dan kita sudah melalui tegal atau ladang warga. Memang akses satu-satunya harus lewat jalan ini ya, untuk menuju ke sebuah gua. Kita masih mencari juga, untuk lokasinya juga belum pernah ke sini, jadi kita masih mencari. Mudah-mudahan bisa kita ketemukan ya untuk lokasi dari gua pertapaan tersebut. Nah, seperti ini. Nggak jauh juga sih dari pedesaan, tapi ya agak lumayan jalannya curam menurun. Sebuah desa terpencil di lereng Pegunungan Anjas-Moro yang sangat asri, indah, dan bikin betah berlama-lama di sini ya teman-teman.
teman-teman, jadi di sana ya, tanpa kita sangka-sangka ada sosok ya, itu mungkin perwujudan manusia yang sedang sholat. Coba kita mendekat, apakah ini benar manusia atau apa ya? Karena ini berada jauh di pedesaan atau di perkampungan ya. Kalau kita lihat dari sini, kita amati memang seperti orang. Tapi kok aneh ya, orang sholat di atas batu. Mungkinkah ini wali atau apa? Yang jelas di penelusuran kita ya, perjalanan kita di aliran sungai ini, kita mendapati hal yang sangat aneh. Kita mendekat, benar manusia atau wali ini? Kita harus hati-hati. Ini batunya licin. Ya teman-teman, kita mendekat. Ini di batu raksasa ya. Jadi batu ini, di atas batu itu ada batu kecil yang di sana ada orang sholat. Sepertinya mukena, itu berarti perempuan, sosok perempuan ya. Suatu keanehan yang kita jumpai ketika kita penelusuran ya, mencari sebuah tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat lokal sini. Ternyata di sini kita menemukan suatu hal yang di luar nalar dan seperti tidak masuk di akal ini. Jarang kita temui ya orang yang sedang sholat di tengah hutan. Ini bisa dianggap hutan karena tempat ini dikelilingi oleh perbukitan ya, dan di atas batu besar juga dekat sungai. Kalau zaman dulu, zaman wali, banyak orang sholat seperti ini. Tapi di sini aneh, di zaman sekarang masih ada orang yang melakukan hal seperti ini. Itu sangat aneh teman-teman. Dan akses untuk menuju ke sana ini tentunya sangat terjal dan sangat ekstrim. Kita harus hati-hati juga ya. Kita harus naik sini, tapi tidak mungkin kita mengganggu. Kita tunggu sampai selesai dulu sholatnya atau gimana gitu ya. Kita tunggu ya. Nah ini benar-benar kita pergi dulu gimana? Kita naik dulu tapi kita tunggu di depannya gimana ya? Yuk. Gak enak. Lewat mana? Oh iya, ini susah ya. Putar apa muter gini? Lewat sana, Pak. Oke, kita keliling. Iya. Enggak, kita nyari akses jalannya. Ini kan susah ini ya. Soalnya cukup besar untuk satunya. Terjal ya. Terjal. Oke, kita keliling cari akses yang lebih landai teman-teman. Ya, kita bawa kamera. Betul. Betul. Oke. Tadi orang itu lewat mana ya? Oh, di situ loh. Ada di balik-balik dari sini. Apa terbang ya? Pakai wanita loh ini. Wanita pakai mukena soalnya. Ayo. Masya Allah. Dari tempat. Betul. Jadi Kang di sini. Masuk. Kayak terbang deh Kak. Iya kayak terbang ranya. Dan nggak ada bekas. Tuh, nggak ada bekas orang tuh. Nggak ada bekas kaki. Yuk muter. Nah itu teman-teman, itu orangnya. Benar-benar ini orang atau wali ya? Ini penasaran kita. Di atas batu, ya di atas batu ya. Lihat mana ini orang tadi ya? Ini sangat aneh ya teman-teman ya, sangat aneh ini. Kayak, dan batu itu Kang, batu itu yang kecil itu Kang. Seperti terbang itu. Ya, seperti terbang itu, coba kita zoom. Insya Allah, ini orang atau wali gitu ya, sholat di atas batu dan di depannya itu, apa mungkin itu dianggap Ka'bah gitu ya, batu ya. Tapi kita tidak boleh bersangka buruk teman-teman. Kita tanya. Ya, kita cari. Yuk. Oh itu Kang. Ini Kang, agak landai Kang. Aduh. Apa ini tujuannya orang ini? Seperti itu loh teman-teman. Kayaknya udah selesai sholat deh. Sini Kang. Sini. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Di atas batu raksasa teman-teman. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Ayo teman-teman. Nah, tadi kita dari sana. Turun dari sana ya. Udah selesai sholatnya ya. Oke teman-teman, jadi mungkin orang tersebut sudah selesai melakukan sholat. Kita mendekat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak ngapunten, maaf.
Mbaknya sedang sholat di sini ya? Iya, sholat Mas. Aduh ya Allah. Mbaknya sedang sholat. Kenapa kok sholat di sini, Mbak? Ini Pak, saya itu cari-cari masjid di sekitaran sini. Tapi yang kebanyakan itu pura-pura. Oh, kebanyakan pura. Iya, pura. Di desa terdekat tuh jangan mencari masjid, tapi yang di sana tuh banyak pura ya. Iya, nggak banyak ketemukan pura masjid. kebanyakan. Terus akhirnya mbaknya ke sini. Jadi saya jalan ke sini, nemulah tempat ini yang kayak bagus gitu. Iya. Karena bisa dipakai Oh sholat. gitu. Jadi langsung saya ibadah di sini aja. Ya. Suasananya juga bagus. Bagus ya. Mbak, ini mbaknya siapa namanya? Nama saya Nurisa. Nurisa. Ya. Ini kalau kita lihat, jangan punten ya, mbaknya ini bukan asli orang Jawa ya? G. Tapi bisa bahasa Jawa. Iya. Oh, mbaknya dari mana ini asalnya? Aslinya saya Papua, Pak. Asli Papua. Kenapa kok ada di sini, Mbak? Saya di sini KKN. Dan kebetulan teman-teman saya itu semuanya non Islam. Terus saya sendiri yang Islam. Nah, sini saya itu mencari tempat untuk ibadah. Akhirnya menemukan tempat ini gitu ya, Mbak Nur ya. Oh, Mbak Nur ini KKN di desa terpencil itu ya? Iya, saya KKN di desa terpencil ini. Mbak Nur berarti sudah lama hidup di Jawa ini ya? Iya. Sudah lama. Ikut siapa, Mbak? Ikut siapa di sini? Sini. Ada saudara gitu? Ada, tapi di kota. Oh, di kota. Iya. Mbak Nur asli Papua ya? Iya. Luar biasa loh, Mbak Nur ini seorang diri, berani ya sholat yang ya agak lumayan jauh sih. Jarak tempat jenengan ibadah ini, jenengan sholat ini dengan pedesaan itu agak lumayan jauh. Tadi jalan kaki sendiri ya di sini ya? Iya, jalan kaki, Pak. Oke, Mbak Nur ya tadi namanya ya? Iya, Mas. Mbak Nur siapa tadi? Mbak Nurisa. Nurisa ya? Iya, Nurisa. Nama bagus, nama dari lahir itu ya? Iya. Berarti keluarga jenengan semua itu muslim ya, Mbak Nur ya? Alhamdulillah muslim. Padahal mayoritas di Papua itu ngapunten ya, kebanyakan yang non muslim ya? Iya. Tapi Mbak Nur ini muslim. Mbak Nur sudah lama hidup di Jawa Timur ini. Kalau boleh tahu nih, kita sharing berbagi pengalaman. Menurut Mbak Nur, orang Jawa Timur itu seperti apa, Mbak Nur? Kalau menurut saya ya Mas ya, orang Jawa itu baik, ramah-ramah orangnya, baik semua gitu ya, baik. Dan ramah tamah. Rata-rata yang saya temui itu orang baik. Rata-rata orang baik. Kalau boleh tahu nih Mbak Nur, ya kita kan penasaran. Di Papua itu kan sangat terkenal orangnya yang dari logat bicaranya pun keras gitu ya, bener? Benar, emang keras. Keras gitu ya? Cuman hatinya itu lembut sebenarnya. Cuman nada bicaranya saja yang Gitu. tinggi, keras nada bicaranya. Jadi walaupun cara logat Orang timur logat bicaranya keras, tapi pada aslinya hatinya itu baik. iya, aslinya hatinya itu baik-baik orangnya. Gitu ya. Tapi emang khas orang timur itu emang gitu. Nada bicaranya itu tinggi-tinggi, kasar. Ya seperti di Nusa Tenggara, di Papua, Sulawesi ya, itu kan itu logatnya keras-keras ya, kayak Logatnya Makassar gitu ya, keras. Bugis itu ya. tapi hatinya baik. Iya. Mbak Nur kerasan di Jawa Timur ini. Alhamdulillah kerasan. Apa di sana, di Papua sana, Mbak Nur juga tinggal di sebuah pedesaan terpencil gitu, Mbak Nur? Iya, di sana saya tinggal di pedesaan. Mayoritas di sana? Mayoritas di sana, alhamdulillah mayoritasnya Islam semua. Enggak, maksudnya mata pencariannya apa? Mata pencariannya itu nelayan. Nelayan ya? Iya, Papua itu mata pencariannya nelayan. Di daerah jenengan? Enggak ada yang tani ya? Tani ada, tapi yang itu kotanya. Oh, jenengan yang pesisir ya? Iya, pesisir itu Pesisir. nelayan. Jadi orang tuanya Mbak Nur juga nelayan di sana? Iya, nelayan. Mbak Nur tadi kesini apa sudah izin teman-temannya? Sudah. Mau sholat gitu ya? Mau sholat, cari tempat mau sholat. Sampai berapa hari KKN di desa ini, Mbak Nur? Alhamdulillah ini sudah masuk minggu ketiga. Sudah masuk minggu ketiga ya? Iya. Dan setiap kali pasti sholat di tempat ini? Iya. Oh gitu ya? Ini sangat keren Jalan loh. sini saya sholatnya. Selalu di sini ya? Iya, karena tadi juga kita kaget ya Mbak Nur. Kita awalnya akan mencari sebuah tempat yang dianggap mistis oleh warga lokal sini. Namun tiba-tiba kaget ada orang sholat di atas batu. Ternyata
Mbak Nur ini yang sholat di sini, Iya, tapi hanya untuk ini zuhur ya Mbak Nur ya, iya, zuhur dan asar gitu ya. Iya. Kalau maghrib nggak mungkin kan, enggak. nggak berani ya. Ya Mbak Nur, mungkin untuk yang terakhir kita bertanya ya, Mbak Nur juga kita nggak berani mengganggu Mbak Nur ini lama-lama. Mungkin nanti ada aktivitas di kegiatan KKN ya, yang masih membuat kita penasaran Mbak Nur. Padahal di bawah sana di sungai itu banyak sekali ya batu yang datar yang bisa digunakan untuk sholat. Kenapa Mbak Nur kok memilih sholat di sini Mbak Nur? Iya. Jadi begini Mas, saya itu pernah dengar cerita dari warga-warga sekitaran sini. Katanya ada itu batu besar, yang paling besar sekali. Di atasnya itu ada batu kecil. Nah, di situ tuh setiap malam tuh sering mengeluarkan cahaya, itu katanya. Nah, jadi sebelum-sebelumnya itu saya sholat di bawah situ, di batu-batu yang kecil. Cuman saya mendengar cerita itu, saya mencari batu ini. Karena penasaran gitu ya? Nah, penasaran juga saya bersama batu itu. Ketemulah batu ini. Oh, ini yang diceritain warga-warga itu. Terus jenengan sholat di sini, ada apa? Ada perbedaan kah atau seperti apa gitu, Mbak Nur? Jadi saya itu sholat di sini tuh ya merasa ada bedanya itu. Kok gini batunya. Terus Suasananya juga bagus. lebih khusyuk gitu ya? Iya. Ketika khusyuk saat sholat sini itu. Jadi sebelum Mbak Nur menemukan batu ini dulu kemarin-kemarin sudah pernah sholat di bawah sana ya? Iya, sholat di bawah sana itu yang batu-batu kecil itu yang Namun biasa-biasa. ketika sholat di sini ada perbedaan. Sholat di sini itu lebih khusyuk, lebih gimana gitu ya? Iya, lebih nyaman. Lebih nyaman gitu ya, Mbak Nur. Mbak Nur juga menyelusuri aliran sungai ini untuk menemukan batu ini ya? Iya. Saya sebelumnya itu menelusuri dulu. Akhirnya ketemu saya lah. ketemu batu ini. Oke. Sempat diceritain warga itu. Ya, jadi teman-teman, memang tempat ini ya mungkin ya diceritakan oleh masyarakat lokal atau warga sekitar di setiap malam-malam tertentu itu sering yang katanya muncul cahaya itu ternyata di sini. Dan Mbak Nur ini ya menurut hati nuraninya, beliau ini terketuk mendengar cerita juga dari warga gitu ya Mbak Nur ya. Iya. Ada batu yang mengeluarkan atau tempat yang mengeluarkan sinar yang dianggap angker ya gitu ya. Dan ketika benar Mbak Nur di sini ternyata ketemulah batu ini dan merasakan perbedaan ketika ibadah di tempat ini Mbak Nur lebih khusyuk gitu ya Mbak Nur. Iya. Ini habis ini Mbak Nur ikut bareng kita balik apa nunggu sholat asar dulu? Mau nunggu sholat asar. Sekalian sholat asar Iya, dulu sini ya. sekalian sholat asar. Oke. Iya. Mbak Nur ngapunten ya, mohon maaf sudah mengganggu panjenengan. Kita tadi karena penasaran jadi mau nggak mau kita datangi jenengan dan akhirnya ya seperti ini. Luar biasa sekali, seorang dari Papua Mbak Nur ya. Iya, Bapak. Wanita dari Papua yang kuliah di Jawa Timur, yang melakukan kegiatan KKN di kampusnya. Mbak Nur ini punya keunikan karena di kampung sekitar tidak menemukan masjid atau musola, maka beliau itu memilih sholat di atas batu yang ada di aliran sungai ini. Mbak Nur sukses, semoga apa yang jenengan cita-citakan tercapai ya Mbak Nur ya. Terima kasih Mas. Jadi seperti itu tadi pengalaman kita ya, ketika kita mencari sebuah tempat yang keramat ya, yang ada di lereng Pegunungan Anjas Moro ini, tanpa sengaja kita menemukan seorang yang melakukan sholat di atas batu ya, yang dimana orang tersebut terketuk hatinya dan penasaran ingin melihat dan membuktikan. Katanya di sebuah batu besar itu ada sering muncul ya sinar cahaya kalau malam hari, yang awal agak simpang siur sih dari apa yang tadi kita terima. Katanya di lembah yang ada di bawah sungai terdapat sebuah goa, namun kita tidak menemukan goa. Yang justru kita temukan adalah batu besar ya di aliran sungai ini, yang mungkin ada sinkron dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat bahwa di sungai ini ada sebuah tempat keramat yang sering digunakan untuk pertapaan, namun agak berbeda dengan yang dialami Mbak Nur. Mbak Nur ini menceritakan dari masyarakat lokal, katanya ada batu yang mengeluarkan cahaya di malam hari, sangat menyimpang. Mungkinkah tempat atau goa yang kita cari itu ada di sekitar sini? Next kita masih penasaran, kita nyari lagi
info yang kita dapat dari masyarakat, ada gua yang digunakan untuk ritual pertapaan. Nah, bagaimana kelanjutan dari video ini? Begitu terus penelusuran kita di part keduanya ya. Kita akan tetap mencari gua pertapaan yang ada di lereng Gunung Anjas Moro ini yang di pinggir sungai. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilap maupun lupa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, keselamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.